Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang G30 SPKI dan teman saya akan menjelaskan materi tentang Hari Kesaktian Pancasila. Peristiwa G30 SPKI biasanya disebut dengan Gerakan 30 September. Gerakan ini merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada hari saat pergantian 30 September, tepatnya hari Kamis, ke tanggal 1 Oktober, hari Jumat tahun 1965. Peristiwa bersejarah ini terjadi dan melibatkan anggota PKI dan pasukan Cakrawirawa. Buat kalian yang tidak tahu apa sebenarnya pasukan Cakrawirawa itu, mereka merupakan pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas khusus menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia. Mereka juga memiliki semboyan yaitu Dirgahayu Satyawira, yang artinya pasukan setia berumur panjang. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang ataupun dalang dari G30 SPKI ini. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan Serikat Buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Wah. Termasuk pergerakan wanita atau Gerwani, organisasi penulis, artis, dan pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukungnya. DNID melakukan hasutan-hasutan kepada rakyat Indonesia. Tujuannya jelas agar mendapat dukungan penuh terhadap niatnya sebagai PKI untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju. Partai Komunis saat itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapat sokongan dari Presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno. Tidak heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi menjatuhkan Partai Komunis berakhir dengan kegagalan berkat bantuan Presiden kala itu. Beliau juga melancarkan aksinya dengan menciptakan persekutuan konsepsi Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Dari sinilah DNID secara terang dinyatakan sebagai dalang atau otak dari G30 SPKI oleh pemerintah Republik Indonesia pada masa Presiden Soeharto. Kemudian persiapan PKI. Pertama, membentuk biro khusus di bawah Syam Kamaruzman. Tugas biro khusus adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan, menuntut dibentuknya angkatan kelima yang terdiri atas buruh atau tani yang dipersenjatai. Yang ketiga, melakukan sabotase, aksi sepihak, dan aksi teror. Sabotase terhadap transportasi kereta yang dilakukan aksi buruh kereta api pada Januari sampai Oktober tahun 1964 yang mengakibatkan serentetan kecelakaan kereta api seperti di Purwokerto, Kroya, Tasikmalaya, Bandung, dan Tanah Abang. Sedangkan aksi sepihak misalnya adalah peristiwa Jengkol, Bandar Betsi, dan anggota Indramayu. Aksi teror misalnya peristiwa Kanigoro Kediri. Hal itu sebagai persiapan untuk melakukan kudeta. Yang keempat, melakukan aksi fitnah terhadap ABRI, khususnya TNI Angkatan Darat yang dianggap melancarkan isu Dewan Jenderal. Tujuannya untuk menghilangkan kepercayaan TNI Angkatan Darat dan mengadu domba antara TNI Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno. Yang kelima, melakukan latihan kemiliteran di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Latihan kemiliteran ini mempunyai atau merupakan sarana persiapan untuk melakukan pemberontakan. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, Mas Tirto Darmo Haryono, dan Donald Ishak Panjaitan.
Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, Siswodo Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kedubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tendean beserta anak gadisnya Ade Irma Suryani Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Regu Sergap. Korban tewas semakin bertambah di saat Regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Albert Naibor Hu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang ke lubang buaya. Kemudian masa berakhirnya peristiwa G30 SPKI atau kronologis penumpasan PKI. Tanggal 1 Oktober tahun 1965, operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober sore hari. Gedung Radio Republik Indonesia Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, pasukan para kujang atau 328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1965 berarti sehari setelah kejadian itu, Halim Perdana Kusuma diserang satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Mejen Soeharto, tepatnya pada pukul 12 siang. Seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI Angkatan Darat. Hari berikutnya, tanggal 3 Oktober 1965, tepatnya pada hari Minggu, pasukan RPKAD ini yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian Wira TNI Angkatan Darat dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G30 SPKI, tetapi berhasil melarikan diri, didapat keterangan bahwa perwira TNI Angkatan Darat tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober ditemukan tempat para perwira diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sumur yang bergaris tentang 3/4 meter, kedalamannya kira-kira 12 meter, yang dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. Hari selanjutnya, tanggal 4 Oktober 1965, penggalian sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali karena ditunda tanggal 13 Oktober pukul 5 WIB hingga keesokan harinya. Penggalian ini diteruskan oleh pasukan para amfibi KKO Angkatan Laut dengan disaksikan pemimpin sementara TNI Angkatan Darat, Mejen Soeharto. Jenazah para perwira setelah diangkat dari sumur tua tersebut, terlihat adanya kerusakan fisik sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para perwira Angkatan Darat tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Hari terakhir yaitu tanggal 6 Oktober 1965. Peristiwa G30 SPKI sejatinya tidak lepas dari kejadian penculikan petinggi-petinggi. Mereka dibantai tanpa belas kasihan di Monumen Lubang Buaya. Berikut ini nama TNI mendapat gelar pahlawan revolusi pasca terjadinya pembantaian tersebut. Kemudian hari terakhir yaitu tanggal 6 Oktober 1965, peristiwa G30 SPKI sejatinya tidak lepas dari kejadian-kejadian penculikan petinggi TNI Angkatan Darat saat itu. Mereka dibantai tanpa belas kasihan di Monumen Lubang Buaya.
Di sini saya ingin memperjelas apa sih sebenarnya tujuan dari G30 SPKI ini. G30 SPKI adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik kita, yaitu Indonesia, dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya, dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintah komunis. Tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara tersebut dan mengkomuniskannya. Usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut. Kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Berikut ini adalah dampak sosial politik dari G30 SPKI. 1. Secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu Tentara Angkatan Darat. 2. Sampai bulan Desember 1965, PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. 3. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar. 4. Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau dianggap PKI, yang tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Gerakan 30 September. Pada masa pemerintahan Soeharto biasanya ada film mengenai kejadian tersebut yang ditayangkan seluruh stasiun televisi Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu, pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan menabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era reformasi bergulir, film itu sudah tidak lagi ditayangkan dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan. Demikianlah apa yang saya jelaskan pada hari ini mengenai G30 SPKI. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan sepenuh hati. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, saya Etelinshan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober dan berkaitan erat dengan peristiwa G30 SPKI. Pemerintah kala itu percaya bahwa cara-cara ini sejalan dengan perjuangan membela Pancasila. Hal tersebut adalah pertarungan ideologi Pancasila dengan komunisme. Sebelumnya, PKI dianggap telah melakukan sebuah gerakan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan di negeri ini. Kala itu, kekuatan politik dikuasai oleh 3 kekuatan besar, yaitu nasionalis, agamais, dan komunis. Kondisi semakin diperparah dengan meningkatnya inflasi negara yang semakin memperburuk keadaan. Peristiwa G30 SPKI merupakan tragedi nasional di mana dasar negara Pancasila akan diganti dengan komunisme oleh PKI. Namun, beruntung karena Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ataupun ABRI dan rakyat di bawah pimpinan Soeharto dapat menggagalkan usaha PKI, sehingga Pancasila masih menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat bertumbuh menjadi bangsa yang besar dan mampu menggerakkan seluruh bangsa untuk bersatu dan memaknai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. 1 Oktober adalah hari peringatan kesaktian Pancasila. Peringatan ini menyusul dikeluarkannya SK nomor 153 1967 tanggal 27 September 1967 oleh Presiden Jenderal Soeharto. Hal ini dilatar belakangi terjadinya peristiwa tragedi berdarah yang menewaskan 6 jenderal pada 30 September 1965. Sejak peristiwa itu, serangkaian peringatan gencar dilakukan, dari pemasangan bendera setengah tiang, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pembuatan monumen Pancasila, dan pemberian gelar sebagai pahlawan revolusi terhadap korban gerakan itu. Maka tidak heran bila instansi pemerintah dan sekolah mewajibkan upacara bendera. Pemerintah waktu itu meyakini hal tersebut adalah pertarungan ideologi Pancasila dengan komunisme. Genderang perang terhadap komunis langsung ditabuh. Aksi sapu bersih telah menewaskan lebih dari 500.000 warga dan ribuan warga lainnya di penjara.
tanpa pernah ada proses pengadilan karena mereka dicap komunis dan anti-Pancasila. Dengan demikian, Pancasila terbukti ampuh dan berhasil menghalau dan menumpas komunis dan Partai Komunis atau PKI dari muka bumi Indonesia dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran pada percobaan kudeta PKI tahun 1965. Kapan Pancasila akan menunjukkan kesaktiannya kembali? Kesaktian Pancasila tidak memerlukan hal-hal yang bersifat formal, seperti penerbitan SK maupun peringatan-peringatan. Pancasila sebagai nilai yang sudah hidup ratusan tahun dan mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Ia ada dalam alam kesadaran masyarakat sebagai alam sadar orang akan tergerak melakukan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, seperti hanya menjaga kebersamaan, prinsip-prinsip nilai kebenaran dan keadilan. Pada masa Orba, Pancasila digerakkan dari atas melalui program-program yang telah dirumuskan pemerintah, top down. Di era reformasi, negara hampir jarang menyebutkan Pancasila, terlebih membuat program yang berbau Pancasila. Pancasila sengaja dibiarkan tanpa adanya perhatian yang serius dari negara. Di saat seperti itulah, muncul keunikan bangsa ini, yaitu nilai-nilai Pancasila terus hidup sebagai akar falsafah bangsa. Kemudian Pancasila mengeluarkan kesaktiannya dengan membangkitkan kesadaran publik tentang nilai-nilai kebenaran yang diyakini secara substansial. Kebenaran tidak hanya milik penguasa semata, tetapi rakyat sudah mampu membedakan dan memilih apa yang dinamakan sebagai kebenaran yang hidup. Ada dua arus kesaktian Pancasila, arus atas dan arus bawah. Arus atas kesaktian Pancasila diwujudkan oleh kelompok menengah atas dengan pembelaan terhadap kriminalisasi pimpinan KPI Bibit Sandra. Arus bawah kesaktian Pancasila diwujudkan dalam perlawanan rakyat kecil. Ibu Prita dalam menghadapi RS Omni Internasional. Aksi kaum peduli Prita dan dukungan masyarakat terhadap KPK melalui gerakan sosial merupakan bentuk nyata proses masyarakat terhadap ketidakadilan dan kebenaran. Proses itu menunjukkan bukti buruknya pengadilan di Indonesia. Dari dua kasus tersebut, baik masyarakat dan pers secara sadar telah membangkitkan kesadaran kolektif untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kebenaran, dan keadilan sosial. Seiring derasnya arus globalisasi dan permasalahan bangsa kekinian, nilai-nilai Pancasila harus selalu dihidupkan agar bisa hadir di tengah-tengah permasalahan bangsa masyarakat. Permasalahan bangsa sudah kompleks, sehingga segala macam bencana, baik bencana alam dan sosial, terus melanda bangsa ini. Persatuan dan kesatuan mulai rapuh di tengah pertikaian para elit yang menjalar ke bawah. Bahkan akhir-akhir ini, konflik sesama warga di Tarakan, Kalimantan Timur, kemanusiaan dan ketuhanan semakin sima di beberapa daerah dengan adanya kekerasan terhadap jemaat HKBP di Bekasi. Rasa keadilan sosial menjadi harapan yang semakin menjauh dari masyarakat. Penegakan Pancasila sebagai ideologi yang beradab dan bermartabat di tengah-tengah era globalisasi ini sangat penting. Pancasila diletakkan sebagai falsafah dan dasar negara untuk memperoleh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa lepas dan lari dari gempuran modernitas dan globalisasi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti bersejarah bahwa bangsa ini bertumbuh menjadi bangsa yang besar ketika mampu menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan memaknai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Dan saya harap Pancasila bukan hanya sebagai dasar ideologi saja. Di dalamnya juga terdapat sosok yang memiliki peran penting, terutama para pemuda. Pemuda memiliki peran penting untuk menjaga keutuhan Pancasila. Pemuda berperan sebagai pilar pondasi bangsa bergerak pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang cocok dan sesuai dengan kepribadian bangsa yang harus terus dilestarikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.